Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Tom Story. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan penemuan peta kuno oleh Zhuo Jianliang di sebuah makam tua yang berada di sebuah tebing tinggi. Saat itu Zhuo Jianliang menuruni tebing dengan menggunakan seutas tali. Zhuo sendiri merupakan seorang lulusan sarjana arkeologi. Kemudian ia mengundang temannya yang bernama Lao Bi. Mereka pun membicarakan tentang makam kuno paling misterius dari Zhong Unicorn. Ternyata peta yang dimiliki Zhuo adalah peta yang banyak diperebutkan oleh banyak kelompok perampok makam yang bertahun-tahun lalu hingga menimbulkan pertempuran. 藏宝图从此流落民间，历朝历代成为南北盗贼的必争之地。这幕挺邪的，正路走不通，只能旁门左道喽。 Zhuo dan Lao Bi pun pergi ke tempat bos mafia perdagangan gelap barang antik untuk meminjam beberapa peralatan untuk mencari harta karun yang mereka inginkan. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu tempat yang ada di peta harta karun. Tempat yang mereka tuju berada di sebuah gurun yang sangat gersang. Di tengah perjalanan, mereka bertanya kepada seorang laki-laki tentang arah menuju Guicheng. Setelah bertanya, mereka berpikir memberi tumpangan pada pria yang sedang berjalan sendirian di tengah gurun itu. Awalnya pria berambut cepak itu mau, tetapi setelah melihat peralatan yang ada di bagasi mobil Zhuo dan Lao Bi, pria itu mengurungkan niat untuk menerima tumpangan. Zhuo dan Lao Bi akhirnya sampai ke tempat yang dimaksud oleh peta harta karun. Ternyata tempat itu adalah sebuah desa kuno yang berada di tengah gurun gersang. Malam harinya mereka mengecek kembali lokasi harta karun dengan alat canggih yang mereka bawa. Dari kejauhan, aksi Zhuo dan Lao Bi diintip oleh seorang penduduk desa. Saat sedang memastikan lokasi, tiba-tiba datang seorang pria yang ternyata pria itu adalah orang yang tadi ditemui mereka di jalan. Pria tersebut terlihat melihat ke arah rumah kepala desa yang bernama Mas Saning. Tak lama kemudian, Zhuo dan Lao Bi mengejar orang yang tidak sengaja mengintip aksinya saat sedang mengintip rumah kepala desa yang sedang wik-wik. 小崽子，大晚上不睡觉爬墙根儿，我问你是不是不想活了？误会，怎么办？挖个坑儿，埋了。 Selanjutnya Zhuo dan Lao Bi mengajak warga desa yang mereka temui itu untuk bekerja sama dengan memberikan beberapa gepok uang. Mereka pun mulai menggali tanah untuk membuat lubang menuju rumah kepala desa yang diperkirakan menjadi letak tempat harta karun. Keesokan harinya saat makan di sebuah restoran, mereka bertemu dengan pria yang mereka temui saat perjalanan. Ternyata pria itu bernama Wu Kui. Tapi Wu Kui langsung pergi ketika melihat keberadaan Zhuo dan Lao Bi. Malam harinya, Lao Bi membuntuti Wu Kui dan tiba-tiba menyerangnya hingga perkelahian pun terjadi. Tiba-tiba ada warga yang bermain kembang api datang. Di saat itu Lao Bi pergi bersembunyi dan Zhuo yang datang mengingatkan Lao Bi untuk tidak membuat onar dan kembali fokus untuk mendapatkan uang dari harta karun. Keesokan harinya Wu Kui mengajak kepala desa untuk bicara empat mata. Ia mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati. Tapi Mas Saning menuduh Wu Kui macam-macam. 你在我们家商店门口溜达着，你刚回来没2天，有人举报你，举报什么？说你有盗窃的嫌疑。 我不忍事儿。 Di sisi lain, Zhuo dan Lao Bi masih berusaha menggali tanah dan kini berniat menggunakan bahan peledak untuk melubangi tanah. Tapi, untuk menyamarkan suara ledakan, mereka meminta warga desa suruhannya menyalakan kembang api. Baru saja selesai meledakan, Lao Bi mendapat telepon dari penagih hutang yang ingin uangnya kembali. 喂，我上回不是说过再等2天吗？ Para penagih hutang ternyata menyandra Xing, wanita milik Lao Bi. Mengetahui Lao Bi sedang mencari harta karun yang sangat beruang, para penagih hutang pun berniat datang. Mengetahui hal itu, Zhuo pun menyarankan Lao Bi untuk memberi mereka sedikit uang dari harta karun. Di rumah kepala desa, Mas Saning berpamitan kepada istrinya yang bernama Dai Hui untuk pergi patroli keliling desa.
Saat itu, istrinya terlihat sedang mengelap album foto suaminya bersama tim opera. Di dalam foto itu, terdapat juga foto Wukui. Istri Mas Saning sepertinya merindukan Wukui karena ia mengusap wajah Wukui yang terpampang di foto itu. Selanjutnya, Mas Saning datang ke rumah Hasoi, warga desa suruhan Zuo dan Laobi. Seketika Hasoi pun kaget dan takut aksinya bersama Zuo dan Laobi ketahuan. Apalagi ditambah baru saja kedatangan para penagih hutang bersenjata. Merasa curiga, kepala desa pun mencoba mengecek ke dalam kamar untuk menanyakan dua teman Hasoi yang disebut sebagai bos batu bara. 要不明儿我让他们去村委会给您报个到。谁呢？我们是村治安办的，身份证。我们是鄂尔多斯开矿的。 Keesokan harinya, Wukui menemui Mas Saning dan istrinya. Ia menanyakan tentang terpilihnya Mas Saning menjadi kepala desa setelah dirinya dipenjara. Kemudian Wukui terlihat sangat marah mengetahui kekasihnya kini menjadi istri dari sahabatnya sendiri, yaitu Mas Saning. Ia tidak pernah menyangka kekasihnya akan mengkhianatinya. Pada malam harinya, Daihui menemui Wukui untuk menceritakan betapa beratnya hidupnya setelah Wukui meninggalkannya. Daihui kemudian memberitahu Wukui jika Saning yang membantu dan membiayai pemakaman ayah Wukui. Daihui juga memohon pada Wukui agar tidak menyakiti Mas Saning. Tiba-tiba pintu rumah Mas Saning digedor dan ternyata Zuo dan Laobi datang menodongkan senjata ke Mas Saning dan mengikat Daihui dan Mas Saning. Zuo dan Laobi kemudian mencoba mendeteksi di mana harta karun yang mereka maksud dengan alat canggih yang mereka miliki, hingga mereka menemukan titik yang dimaksud. Kemudian saat mereka ingin meledakkan terowongan yang mereka gali, Laobi meminta temannya menyalakan kembang api. Saat kembang api dinyalakan, dari kejauhan Wukui merasa curiga kenapa ada kembang api yang dinyalakan di siang hari. Tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu Wukui jika Mas Saning sering menyiksa istrinya. 你说啥？松开！松开我你！ Saat itu juga, Wukui merasa sangat marah dan langsung pergi ke rumah Mas Saning dan hampir saja menghajar Mas Saning. 我说让你松开！别干事。 Di bawah tanah, Zuo dan Laobi sudah menemukan makam kuno di bawah tanah yang mereka cari. Setelah memastikan semuanya aman, Laobi meminta Hasoi, istri dan teman-temannya untuk turun. Tiba-tiba saat akan membuka peti yang ada di makam, terdengar suara aneh dan membuat takut beberapa orang. 等一下，怎么了？爹，是不是粽子？哎呦我的妈呀！ Laobi dan Zuo mencoba mendorong tutup peti dan melihat ke arah dalam peti. Tiba-tiba, makhluk aneh seperti anjing keluar dari dalam peti dan menyerang Zuo. Suasana berubah menjadi sangat kacau. Ternyata tidak hanya satu, tapi beberapa makhluk aneh keluar dan menyerang orang yang ada di dalam ruangan itu. Bentuknya seperti anjing, tapi memiliki wajah yang menyeramkan seperti monster. Laobi kemudian menjelaskan jika hewan itu dimungkinkan adalah unicorn yang bertugas menjaga makam dan hanya menggigit orang yang jahat. Tiba-tiba Laobi malah mengerjai temannya Bosma. Kemudian saat mereka sedang mengecek barang-barang yang ada di dalam peti, tiba-tiba kembali terdengar suara aneh dari bawah peti. Mereka pun mencoba menggeser peti untuk mencari tahu apa yang ada di bawah peti. Mereka pun menemukan sumber air. Zuo meyakini ada sesuatu di dalamnya hingga ia berganti baju selam dan berniat masuk ke dalam sana. Sebelum masuk ke dalam air, Zuo melepaskan tali ikatan istri Laobi dan istri Mas Saning. Ternyata di dalam air ada makhluk seperti ikan dan naga yang sangat menyeramkan. Zuo yang diserang di dalam air pun berusaha membunuh makhluk aneh tersebut. Hingga makhluk tersebut ikut keluar ke permukaan dan dihajar oleh Laobi. Melihat Zuo yang terluka, istri Laobi pun menghampiri Zuo dengan raut yang sangat cemas. Zuo pun segera meminta istri Laobi untuk mengambilkannya obat. Zuo dan Laobi kembali menyusun rencana untuk misinya itu. Zuo menduga ada parit yang zaman dahulu digunakan untuk mengeringkan air. Ia juga mengira bahwa tempat yang saat ini mereka berada adalah kolam air. Zuo kembali masuk ke dalam air untuk membuka katup agar air surut.
Setelah air sudah surut, Zuo dan Laobi dan Bos Ma turun ke bawah untuk mencari harta karun yang dimaksud. Tiba-tiba pintu tertutup dan membuat kaget sekaligus ketakutan Bos Ma. Sedangkan Zuo dan Laobi tetap santai karena tahu ada tuas pembuka dan penutup. Saat melanjutkan memastikan ruangan, mereka menemukan kerangka manusia yang mati dan makhluk seperti ikan dan naga yang juga sudah mati. Laobi kemudian masuk ke dalam lubang mulut naga yang diyakininya adalah makam kaisar yang sesungguhnya. Saat sudah masuk ke dalam, mereka terhambat oleh pintu yang tidak bisa terbuka. Tidak menyerah, Laobi kemudian mencoba membuka pintu batu dengan alat yang ia punyai. Saat pintu terbuka, ternyata ruangan tersebut beracun, sehingga dulu tak ada seorang pun sanggup menjarah makam tersebut. Sedangkan di atas permukaan tanah, Wukui mencoba mengingat-ingat apa yang dikatakan Mas Saning padanya. Mungkinkah sebuah kode? Wukui akhirnya datang ke rumah Mas Saning dan menanyakan keberadaan Dai Hui. Mendengar jawaban Mas Saning, ia pun menjadi marah. Berusaha dihalangi oleh anak buah Bos Ma, Wukui malah semakin marah dan masuk ke dalam rumah. Sayangnya kembali dihalangi. Wukui malah diadu dengan Mas Saning di halaman rumah oleh anak buah Bos Ma. Tapi mereka hanya berpura-pura berkelahi hingga menyerang dan kemudian mengikat anak buah Bos Ma. Di bawah, istri Laobi hampir saja diperkosa oleh anak buah Bos Ma yang lainnya. Untung saja Wukui dan Mas Saning datang tepat waktu saat unicorn akan menyerang mereka. Selanjutnya, Zuo dan Laobi dan Bos Ma akhirnya menemukan makam dengan banyak tumpukan emas di dalamnya. Tapi siapa sangka, tiba-tiba Zuo malah menembak Laobi dan membuat Laobi langsung tersungkur. Zuo kemudian meminta Laobi yang sudah berdarah-darah untuk jujur bahwa dirinya lah yang telah membunuh mentornya. Tapi siapa sangka, Laobi malah menyerang balik Zuo dan langsung menghabisi Zuo dengan seketika. Kemudian Laobi kembali menipu. Ia mengatakan jika emas yang ada di sana adalah milik Bos Ma. Tapi saat Bos Ma begitu senang dan memeluk emas-emasnya, Laobi malah membunuh Bos Ma. Kini giliran Wukui dan Mas Saning yang masuk ke dalam. Saat sampai di tumpukan emas, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Hanya melihat Bos Ma yang sudah mati. Tapi tiba-tiba Laobi datang dan menyerang. Siapa sangka juga, Zuo ternyata masih hidup dan menyerang Laobi. Wukui yang mencoba menyelamatkan Mas Saning malah tertusuk pedang Laobi. Setelah Laobi berhasil dikalahkan, Zuo meminta Mas Saning dan Wukui untuk segera pergi. Saat akan pergi, tiba-tiba air keluar dan memenuhi ruangan. Tapi mereka berhasil keluar di sebuah danau. Mas Saning pun membawa Wukui ke tepi danau. Tiba-tiba datanglah Hui Hui dan beberapa polisi. Tapi sayangnya Wukui tidak selamat. Dan seketika Hui Hui memeluk Wukui yang sudah tidak bernyawa. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.